dari Anda yang penuh dengan sukacita hari ini? Boleh lambaikan tangan, boleh tepuk tangan. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini minggu ketiga relationship, finding joy in relationship. Kita akan bicara hari ini tentang finding joy while you're single. Saya mau tanya dulu, ada berapa banyak singles Anda yang belum menikah di tempat ini hari ini? Boleh lambaikan tangan. Where's my single people? Come on. Kok malu-malu singlesnya? Yes. Yang di belakang? Yeah. Oke, I'm gonna invite all my friends yang akan, teman-teman yang akan jadi panelis hari ini. Boleh silakan naik aja. Boleh dikasih tepuk tangan, saudara. Nanti kita akan berkenalan. Thank you worship team. Oke. Saya mau tanya dulu sebelum kita mulai, berapa banyak dari Anda yang diberkati dari sesi-sesi sebelumnya? Dari 2 minggu belakangan, ya, Anda belajar banyak, betul? Kita masih akan ada di format yang sama untuk membicarakan finding joy in relationship. Kita akan ada talk show bersama. Sebelumnya saya mau buka dengan ini, saudara. Gereja ini misinya adalah yang di belakang. Siapa yang tahu misi dari gereja ini? Set people free in Christ. Memerdekakan orang-orang di dalam Kristus. Memerdekakan orang di dalam Kristus. Di zaman yang orang-orang merasa sangat merdeka untuk berkomentar. Di zaman yang Anda merasa sangat merdeka dan bebas untuk berkomentar, dalam perenungan saya belajar ini, saudara. Saya tidak merasa bahwa kebebasan berkomentar, khususnya di dunia maya, kebebasan berkomentar khususnya di waktu Anda tulis komentar Anda di dunia maya, menurut saya bukan mental seorang yang merdeka. It's not a free mentality. Kalau Anda cuma bisa tinggalkan komen kemudian udah gitu aja, bukan mental orang merdeka yang sejati. Can I get an amen? Saya rasa, menurut saya, mental orang merdeka yang sejati adalah orang-orang yang berani, katakan sama-sama berani. Duduk dan berdiskusi. Gak cuma melontarkan komentar, tapi juga berani untuk mendengar. Hello? Saya percaya gak ada di orang-orang di tempat ini, di rumah ini, ICC IFGF Bali is a true free people. Orang-orang yang benar-benar merdeka. Amin, saudara. Jadi saya ngomongnya ke kamera aja. Saya ngomong sama Anda yang mungkin menonton secara online. Saya mau ajak Anda untuk punya mental yang benar-benar orang merdeka. Let's embrace discussion. Mari kita sama-sama embrace berdiskusi. Kalau Anda punya anggapan, Anda punya opini yang mau disampaikan, saya rasa ninggalin komentar dan ditinggalin gitu aja, it's not very brave. Saya percaya orang-orang percaya harusnya bukan orang-orang pengecut. Keras ya, gitu. Oh my God. Amin. Saya percaya orang-orang percaya harusnya berani duduk dan talk dan berdiskusi. Dan saya percaya orang-orang percaya harusnya tidak takut sama yang namanya perbedaan pendapat. Hello? Harusnya kita mengembrace perbedaan pendapat. Itu sebabnya teman-teman saya hari ini adalah orang-orang yang luar biasa yang akan berdiskusi dengan kita semua. Saya percaya either you are a single, apakah Anda single atau Anda sudah menikah,
Saya percaya dari diskusi kami hari ini, Anda akan dapat sesuatu. Dan sekali lagi saya tekankan, jangan takut dengan perbedaan pendapat. Kalau misalnya ada opini atau ada pendapat yang Anda punya berbeda, let's talk. Mari kita duduk. Anda bisa nanti kontak saya, cari saya, minta nomor telepon, let's talk, mari duduk bersama, dan just talk. Bertukar pikiran. Oke saudara, sudah siap teman-teman? Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman saya yang ada di depan. Now, single people, can I use the word jomblo? Boleh gak sih? Tunggu. Konotasinya negatif konotasinya banget ya kalau jomblo ya. Oke. Fikta, single itu pilihan. Single aja. Jomblo itu takdir. Oh, single itu pilihan, jomblo itu takdir. Oke, saya pakai kata-kata single aja. Iya. Saya akan memulai, kita mulai dengan kenalan dulu. Nah, saudara, orang-orang yang Anda lihat di depan ini adalah, can I start with this? Singles terbaik. Dulu ada show, ya boleh kasih tepuk tangan, oke. Dulu ada show namanya High Quality Jomblo. Siapa yang ingat ada show itu? Nih, you can't get any best than this. Ini orang-orang yang berdampak, ini orang-orang yang punya talenta, karunia luar biasa. There's a reason why we chose you guys. Ada alasan kenapa kami pilih Anda semua, oke? Supaya tidak tegang dan obrolan kita lebih santai, kita kenalan dulu. Mungkin mulai dari yang di sini, who are you? Nama, where are you from, and what do you do? Nama, dari mana asalnya, dan kesibukannya apa? Baik. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. See, that's how you know high quality jomblo. Dia memulainya dengan shalom. Dengan suara yang bermantap gitu ya. Yeah. Nama saya Steve. Saya asli dari Surabaya. Pekerjaan saya adalah di dunia beauty dan entertainment industry. Saya di ICC bergabung sudah terhitung 15 bulan, I counted 15 bulan. Okay. Dan saya join di dalam ministry kurang lebih 4 bulan. Satu privilege yang bisa menjadi bagian dari keluarga ICC IGF Bali. Okay. Thank you, Steve. Halo teman-teman. Karena Shalomnya udah di sini, saya halo aja. Halo. Nama saya Natali, sehari-hari bekerja sebagai manajer bisnis di salah satu konveksi di Kuta, dan kalau malam atau weekend mencoba menjadi public speaking. I do a little bit stand up comedy and training as well. Terus juga di ICC IFGF udah dari 2015, kebetulan melayani dari dulu sih udah pindah-pindah ya, hospitality, tapi sekarang masih di translation sama hosting sama business ministry. Banyak ya ministrinya Bu ya. Sebenarnya kalau ada yang mau, saya mau melepas. mau berbagi. Oke. Thank you Natalie. Silakan berikutnya. Perlu shalom lagi nggak? Boleh. Shalom. Shalom, selamat pagi semuanya. Nama saya Aldo, saya dari Probolinggo. Hai, siapa tadi? Ya, saya dari Probolinggo. Terus pekerjaan saya sehari-hari adalah saya punya printing t-shirt, masih kecil. Dan juga saya juga staff di gereja ini. Saya bergabung di IFGF sudah dari tahun 2009. Ya, 2009 dan masih setia melayani di sini. Gitu. Terima kasih. Thank you. Jess, you want to do it in bahasa? Is it okay if I do English? Ya, boleh. English aja. Selamat Boleh. pagi, everyone. My name's Jess, and my background is Chinese Indonesian. I was born in Jakarta but raised in Australia. Halo, nama saya Jess. Background saya Chinese Indonesia, lahir di Jakarta, besar di Australia. So, sorry, I'm what they call a banana, like yellow on the outside but a little bit white on the inside. So Saya seperti bahasanya pisang sedikit ya, kaku ya. luarnya
kuning, dalamnya putih. And in terms of work, I own my own business. I run a marketing and sales enablement team. I run a global team of 17 people. Jadi kalau pekerjaan saya sehari-hari di bidang marketing dan juga advertising, is it? Marketing and sales. Oh, marketing dan sales, saya memimpin sebuah tim global berjumlah 17 orang. Ya, thank you Jess. Sebelum kalau dia mulai, guys boleh dinaikin nggak monitor volumenya biar kedengeran? Ya, silakan. Halo semuanya, nama saya Claudia, saya asalnya dari Makassar. Saya udah bergabung di ICC, I don't know, probably 6 tahun, Lama. 7. Tapi nggak Ever selama since- Aldo ya, kaget deh. Iya, Lebih iya. nggak sih? Ever since Mercure. Iya Mercure. Mercure. Pertama, Ya, selama saya berarti. Iya. Sama, Kayaknya satu bareng angkatan orang kita. Victa duluan. Oke. Saya bekerja, kalau Natali punya konveksi, saya juga kecil-kecilan. Kayaknya sama ya, kurang lebih di fashion semua. Tapi saya baru aja, kerjaan saya yang baru adalah mengajar mental wellness di 2 sekolah. Dan apa lagi ya? Kayaknya itu aja ya. Oh, ya. untuk pelayanan saya sama kayak Natali, tapi nggak sebanyak dia, translate. Translate. Thank you. Thank you. Yang terakhir perlu introduction nggak sih? 안녕하세요. Oke. 私の名前は Norudo San desu. Oke. Bisa kan saya? Salam udah diambil. Nama saya Arnold, saudara semua. Saya lahir di Bali, pekerjaan di wedding industry, punya warung kopi kecil. Kecil. Saya bergabung, saya sudah di komunitas ini dari 2012. Pelayanan saya gangguin Pastor Don dari dulu. Basically anything that he does, I just do it. I just do it for you. Anything yang dia minta. Iya. Thank you. Tidak Pak, tidak. Iya. Thank you. Thank you guys. Oke. Ya, kita akan mulai pertanyaannya yang santai-santai dulu supaya lebih relax, jadi nggak terlalu serius-serius. Biasanya saya akan mulai dengan lightning round. Jadi pertanyaannya dijawab dengan cepat, dimulai dari nanti Steve dan sampai ke Arnold ya. Lightning round, are you guys ready? Pay attention. First question, pertanyaan pertama. Langsung begini pertanyaannya. Langsung tegang. Bahaya nih, bahaya Victor nih. What's your shortest relationship time? Hubungan paling singkat berapa lama? Go. 1 bulan. Idem. 2 minggu. 2 minggu. Wow. 3 minggu. 3 minggu. Oke. I think 6 months. 6 months. 6 bulan, sorry. Iya, 6 bulan. 4 ya kayaknya, 4 atau 5 ya? Kebanyakan ya, Pak. Hari ya. Udah lama banget. Oke. Udah lama. 4 bulan. Ya, somewhere. Oke. That's nice. Pertanyaan berikutnya, lightning round. Selain tidur dan ke kamar mandi, what is the best thing to do alone? Hal terbaik apa yang dilakukan sendiri selain tidur dan ke kamar mandi? Go. Dengerin musik. Dengar musik, Nonton video. nonton video, Korean drama. Korean drama. What was the question? What's the best What, thing to do? what was the best thing to do alone? When you're Alone. Other than sleeping and going to the toilet. Yeah. Could you just choose just one? Yeah. Other than that. Other than that, Other than that, downtime, relaxing. downtime, leyeh-leyeh bahasa Indonesianya. Oke, Exercising. exercise. Nonton bioskop sendiri, the best. Oh, yes. Amen. Boleh Yeah, saya the best, boleh saya right? jelaskan betul. Iya. Pesen tiketnya cepat, Nggak usah nggak harus jelasin di pilih-pilih sebelah. gitu. Saya boleh share pengalaman saya. Boleh. The best thing to do alone, nonton konser. Ah, yes. Ya, kalau nonton konser, Anda datang, udah rame kan? Itu Langsung bisa cepat. nyelip-nyelip sampai paling Benar. depan, Benar. sendiri. The best. Kalau rame-rame kan masih ini ya, Iya. bawa Bingung, beban iya, ya, betul. bawa beban. Oke, Itu nonton konser Next apa question. tour guide? lightning round, pay attention. Who is your celebrity crush? Siapa Luar negeri, dalam negeri? selebritis yang bebas? Oh. Selebriti yang Anda naksir. Ready? 3, 2, 1, go.
Arnold. Thank you. Aku lebih ke ini sih lah, rohani gitu ya. Phil Wickham. Phil Wickham. Yeah. Celebrity crush. Merasa berdosa. Keanu Reeves. Kelihatan ya umurnya Bu ya. Siapa Keanu tadi? Reeves ya. Biarpun Keanu ganteng Reeves, tapi masih oke, tetap Keanu cakep, Reeves. men. Tahun berapa ya itu Matrix? Kalau saya sih pikir-pikir kayaknya nggak ada yang benar-benar spesial banget sih. Oke. Jujur nih. Lu bukannya Nggak suka ada Thailand crush, ya, Thailand ya nggak Do ada ya? crush. Do, lu bukannya suka Thailand ya? Korea ya, Korea. Oh Korea ya. Oke. Male or female? Up to Okay. you. Milo Ventimiglia. He plays Jack of This Is Us. If anybody watches that on Netflix. He Oh. plays the dad. okay. Yeah. Yeah. I would marry. I watch one episode. Ya, kalau dia celebrity crush. I would a lot sih actually. Pick one kalau dia. Pick one, okay. That would be Hugh Jackman. Hugh Jackman. What? You Okay. like Hugh Jackman as well? No, I want to be like him, but my celebrity crush is Anne Hathaway. Anne Oh, Hathaway. Anne Hathaway. Classic. Oke, last one. Supaya tetap nggak malu-maluin. Dalam skala 1 sampai 10, from the scale of 1 to 10, level sukacita Anda sebagai seorang single hari ini berapa? What's your level of joy From 1 to? from 1 to 10? What's your level of joy as a single today? 3, 2, 1, go. 8. 8. 6,5 sampai 7, yang penting saya passing grade Pasnya aja. berapa Bu? Pasnya berapa? 7. 7, oke. 9. 9, 8. 8. 9. 100. So, 1 sampai 10 Pak. Nggak, lebih saya. Oke, wow, sangat bersuka cita ya. Oh, berarti. haleluya. Oke, boleh kasih tepuk tangan saudara. Since ada 100 yang penuh dengan Yes, sukacita, boleh buka kita di dalam doa sebelum kita. Aduh, ya udah ya doa ya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan Yesus. Single-single boleh dipamerin di depan gereja Tuhan ya. And we're not embarrassed Lord. We're actually very proud to sit right here to share our heart. Untuk sharing hati kami Tuhan Yesus, apapun yang kami rasakan saat ini Tuhan. Bapak, aku berdoa untuk setiap dari kami Tuhan Yesus, Roh Kudus, Kau pimpin kami Tuhan. Bantu kami untuk humble ourselves, untuk merendahkan hati kami Tuhan, untuk mendengarkan. Bantu kami untuk mendengarkan Tuhan lebih daripada berkomentar. Aku juga mau berdoa untuk setiap single yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kalau mereka punya pertanyaan dalam hati mereka, I pray the Holy Spirit, Roh Kudus, somehow Engkau mau jawab doa mereka hari ini lewat diskusi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. We love you so much. Amen. Amin, thank you. Bapak Ibu Saudara, kita punya beberapa list pertanyaan, tapi I want to make this, saya mau bikin ini senatural mungkin. So we're just gonna talk, kita akan ngobrol aja. Saya percaya dari obrolan kita akan keluar nanti pewahyuan baru tentang how singles. Oke? Pertanyaan pertama yang saya mau tanyakan, ini bebas ya, yang jawab boleh siapa aja. If you want to answer, just do it. Minggu lalu kita tanya sama marriage couple, do you find joy in marriage? So saya mau tanya pertanyaan yang sama, do you find joy in being singles? Apakah Anda menemukan sukacita dalam menjadi seorang singles? Dan saya mau tambahin ini, apa yang menjadi tantangan dalam menjadi singles yang bersukacita atau singles yang bahagia? Di note saya, menjadi jomblo yang bahagia. What are some challenge you face as a single in keeping your joy? Anyone boleh? Ya, Kalau buat saya pribadi jadi single itu gampang banget ya. Maksudnya menyenangkan karena if I may quote you Pastor Don bilang kalau kamu single enak banget kemana-mana, nggak perlu laporan, nggak perlu izin gitu, bebas. Mungkin kalau yang usianya lebih muda mungkin lapor orang tua kali ya. Tapi kalau seumur saya udah enggak, I don't have curfew, I'm an adult gitu ya. Saya bisa memutuskan sendiri. Terus juga enak, kayak tadi kemana-mana bisa sendiri. Kalau saya pribadi saya juga temennya banyak, keluarga juga dekat semuanya. Jadi saya nggak kekurangan gitu rasanya, nggak perlu. Dan saya juga enjoy sendiri itu bisa. I can enjoy myself, gampang banget. Nggak harus tunggu orang. Kayak
Arnold tadi bisa nonton sendiri, sama saya juga dari SMP bisa nonton sendiri. Kalau Ya. nungguin temen nggak kelar-kelar, nggak nonton-nonton jadinya kan. Amen. Kayak gitu. Iya. Apa lagi ya saya bilang ya. Terus udah gitu, ya iya, karena buat saya kalau jadi single itu saya memang dari dulu berprinsip lebih baik sendiri daripada with a bad company, daripada dengan orang yang nggak tepat gitu. Lebih baik hidup sendiri. Oke. Kalau tantangannya ada banyak ya. Ya. Kalau saya pribadi, saya dapat tantangannya dari masyarakat, dari society. Bagaimana masyarakat menilai bahwa gini, saya ingat waktu saya baru aja menginjak usia 30, ada teman saya ngomong kayak gini, wah kalau laki-laki mah enak, mau umur berapa aja, they're aging like a fine wine gitu, mereka menua seperti anggur, ya kan? Tapi kalau perempuan, kamu once you hit 30, kamu udah expired. Itu. Wow, expired. Iya, itu yang mereka bilang. Jadi buat saya itu tantangannya, wow. Kadang-kadang omongan-omongan kayak gitu itu yang bikin orang jadi berpikir bahwa oh emang kalau tujuan hidup itu menikah, dan society, Iya. masyarakat itu Iya. berpikir bahwa menikah itu tujuan hidup. Mau ngapain lagi, ya kan? Tapi kalau saya memang dari kayaknya mungkin bukan SMP ya, dari SMA memang saya ini tipe orang yang I'm very curious. Saya orangnya penasaran ya. Iya. Saya punya selalu bertanya. Saya mempertanyakan misalnya norma-norma yang diberikan oleh masyarakat. Saya selalu berpikir kayak misalnya, masa sih hidup tuh cuman begini aja ya? Masa hidup itu saya sekolah sampai kuliah, saya lulus, saya bekerja, lalu saya menikah, lalu saya punya anak, saya sekolahin anak, saya kawinin anak, lalu saya mati. Buat saya nggak bisa. Saya bilang nggak mungkin, pasti hidup itu lebih dari sekedar itu. Itu kayak udah ada patternnya gitu ya? Iya, buat udah. saya itu that's gimana ya? Nggak menyenangkan, that's annoying gitu buat saya. Dan saya nggak mau hidup sekedar apa yang dikatakan oleh masyarakat. Saya nggak mau. Well, saya tahu suatu saat saya akan menikah, tapi saya nggak pernah targetin. Saya sama adik saya dari kecil kita selalu berpikir, oh ya, we will get married one day, kita akan menikah, tetapi yang nggak target gitu, ngerti nggak sih? Semua itu dijalanin aja. Ya. Jadi karena saya nggak mau ngikutin society, apa kata masyarakat. Oh, that's a good one. Apalagi ada yang mereka, ayolah kamu udah harus married nih, ada biological clock, nanti kalau nggak mau punya anak gimana, repot gitu ya. Kalau saya ya balik lagi, kita kan orang Kristen, untungnya ya kita orang Kristen, kita berbeda. Saya ingat Sarah aja punya anak umur berapa, jadi nggak usah takut. Buat saya, mungkin buat kalian, mungkin buat beberapa orang itu sebagai dongeng kali ya, fairy tale kali ya. Nggak mungkin lah, udah lewat menopause masih bisa punya anak. Tapi buat saya, apa yang dikatakan firman Tuhan itu ya dan amin, itu bukan dongeng. Yes. Oke. Yang tadi yang aku tangkap di situ keywordsnya biasanya orang berkata umur segini harus menikah, umur segini harus punya anak, harus itu kata siapa sebenarnya, right? Yang lain ada nggak punya pengalaman yang sama? Iya, jadi being single, menjadi seorang single itu sebenarnya bukan sesuatu, sebenarnya lebih banyak menyenangkannya sih. Oke. daripada menyedihkannya gitu. Pastilah kita namanya single pasti ada momen yang kita we need somebody in our life. Tapi dari pengalaman pribadi sebenarnya lebih banyak menyenangkan pada saat kita single. Tadi seperti Claudia bilang, seperti juga Pastor Victa bilang gitu, kita lebih fleksibel aja gitu, bisa kemana-mana sendiri, nonton sendiri. Tadi si Arnold juga bilang kita bisa enjoy our life gitu, me time gitu ya. Tapi juga challenge-nya di masyarakat, bahwa masyarakat khususnya di Indonesia ya, tujuan utama gitu istilahnya orang itu menikah, dan satu kriteria bahwa untuk kamu mendapatkan masa depan itu adalah dengan menikah gitu. Tapi buat saya pribadi itu setiap kita punya prinsip berbeda-beda gitu. Tapi buat saya pribadi that's not the one gitu. Buat saya tujuan utama semuanya itu bukan hanya cuman menikah selesai. Tadi Claudia bilang habis menikah nikahin anak, habis itu meninggal gitu. Saya juga sebenarnya setuju juga, sebenarnya tidak seperti itu. Pengalaman saya pada saat itu di umur 20-an itu banyak sekali
teman-teman saya itu yang pada yang get engaged with beberapa dating dengan beberapa orang, dan pada saat itu adalah saya lagi berapi-apinya di dalam Tuhan gitu. Saya berapi-api di dalam Tuhan, saya lagi menikmati relationship with the Lord. Jadi saya itu kayaknya nggak peduli gitu, macam dia lagi dating sama ini, dia lagi, I don't care. But I enjoy with the Lord gitu. Jadi saat di umur 20-an itu, saya benar-benar ada momen bersama dengan Tuhan. Nah, tetapi pada saat itu, the transisi pada saat umur 20-an, saya harus pindah dari Indonesia ke Amerika. Dan sampai di sana pun, saya itu benar-benar yang cinta Tuhan luar biasa, kayak berapi-api. Sampai saya itu benar-benar menikmati my life itu dengan Tuhan, dengan pelayanan. Saya itu sibuk dengan pelayanan. Tapi satu hal, I found the joy. Saya itu menemukan joy yang lebih daripada teman-teman saya yang mereka dating, mereka married. Bahkan juga banyak sekali teman-teman saya yang mereka punya relationship dan mereka broken gitu. Relationshipnya, pernikahan mereka broken, mereka itu cerai dan segala macam. Mereka datang kepada saya. Mereka bilang, kok bisa sih kamu bahagia? Kok bisa sih kamu menikmati hidup kamu? Aku bilang, satu hal, kuncinya cuma satu buat saya. Kalau hidup kita konten, hidup kita diisi dengan Tuhan, semuanya itu sepertinya tidak penting. Buat saya ya buat saya. Tapi maksud saya semua itu komplimen. Menikah itu komplimen, punya anak itu komplimen. Tapi buat saya, di saat kita berada, kita konten, kita terisi dengan Tuhan, semua itu rasanya full, semua itu rasanya udah, I don't need anything, I just need the Lord in my life gitu. Jadi itu yang saya rasakan. So buat saya pribadi bahwa untuk menjadi seorang single itu adalah choice. Bahkan kita juga ada waktu yang kita harus menunggu. Seperti tadi bilang Claudia, Sarah aja menunggu sampai hampir umurnya hampir 100 tahun kali ya. Tapi buat kita ya tunggu aja waktunya Tuhan. Jangan pernah melihat teman kita, the other people life. Karena sometimes kita melihat kebun tetangga lebih hijau daripada kita. Saya punya pengalaman itu pada saat saya belum tahu Tuhan secara very close gitu ya. Saya sempat doubt, Tuhan kenapa sih orang kok kayaknya hidupnya lebih enak, kok kayaknya mereka udah punya relationship gini. Tapi setelah saya mengerti the journey of my own life, saya tahu, wow Tuhan, that's amazing kalau Tuhan membawa saya kepada suatu perjalanan bersama Tuhan, mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah compare yourself with others, karena Tuhan punya destiny for every one of us. Good word. Itu Thank you. Wow, thank you. Jadi menjadi single it is possible to have joy dalam singles ya. Teman-teman yang singles yang lain dicatat ya. It's possible to find joy as a single. Yang lain ada yang mau share lagi nggak? Punya cerita lain nggak? Boleh? Nggak ada? Oke. Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oke. Pertanyaan berikutnya yang saya mau tanya adalah, do you believe that God has destined some people to be single? Apakah Anda percaya bahwa tetap single adalah bagian dari takdirnya Tuhan? Saya jawab boleh. Boleh. Takdir ini katanya berat saudara ya. Iya. Kamu ditakdirkan untuk menjadi, waduh tuh kayak kalau udah ditakdirkan tuh kita nggak bisa berubah gitu loh. Kayak vonis gitu ya. Divonis gitu, kamu divonis mati udah selesai jeng nggak bisa. Kalau menurut saya gini, saya lebih suka kata yang dipakai sama Paulus di Korintus. Ya. The gift of being single gitu. Menjadi single itu adalah sebuah pemberian gitu loh. Bahkan karunia. Paulus bilang, aku berharap kepada kalian semua untuk menjadi sama seperti keadaannya sama seperti aku. Paulus bilang kayak gitu loh. Saya kaget pas bacakan, lu kalau single nggak usah ngajak-ngajak dong. Iya. Nggak usah ngajak-ngajak, nggak punya pacar gitu kan. Maksudnya ya udah urus hidup sendiri. Cuman dia bilang, I wish that everyone here is like me gitu. Paulus bilang gitu. Kenapa? Karena ada tujuannya gitu. Tuhan kayak tadi Steve bilang, di masanya dia di umur 20-an dia single, dia on fire, berapi-api untuk melayani Tuhan. Luar biasa saudara. Paulus juga bilang kalau kita melayani Tuhan dan kita single, perhatian kita nggak kebagi kan. Iya. Perhatian kita fokus semuanya untuk ke Tuhan gitu loh. Tapi kalau sekarang ada pertanyaan, apakah saya percaya Tuhan tuh menakdirkan saya untuk menjadi single selama-lamanya? Well, yang saya percaya adalah setiap orang Tuhan menciptakan berbeda saudara. Setiap dari kita dibuat berbeda. Unik, nggak ada yang sama. Saya sama Claudia nggak sama. Saya sama Steve nggak sama, beda kita. Ya. Dan saya sudah ketemu dengan banyak sekali macam-macam orang di hidup saya saudara. Saya pernah ketemu ada satu orang,
laki-laki, umurnya 30 tahunan, saya nanya dia sama gini, kamu gimana bro gitu kan. Dia jawab bahasa Inggris kayak gini, I just cannot see spending my life with someone. Saya nggak tahu kenapa, saya nggak bisa melihat diri saya ini nikah gitu loh. Padahal orangnya sih, ya saya nanya, lu suka cewek kan? Suka gitu. Terus saya bilang, aku cuman nggak bisa, maksudnya membayangkan selama-lamanya aku bersama dengan orang yang sama gitu. Saya punya jawaban gitu kan, wah nggak bisa bro, susah, nggak bisa. Tuhan menciptakan dia seperti kayak gitu. Sementara saya punya temen juga, satu cewek, yang dia ini nggak bisa jomblo lebih dari 2 minggu guys. Literally hari ini, Gelisah langsung. 2 minggu nggak bisa. Literally hari ini dia putus, besoknya balik Tinder, besokannya lagi dia pacaran, minggu depan jadian. Saya nanya sama dia, kamu ngapain kayak gitu? Aku cuman nggak suka sendirian gitu kan. Nah, jadi kalau kita ngeliat 2 orang berbeda ini, saya percaya Tuhan tuh menciptakan kita masing-masing berbeda gitu, berbeda gitu loh. Dari orang-orang yang dia merasa sangat konten sendiri, sampai yang dia benar kayak aku nggak bisa, nggak ada pacar gitu loh. Jadi ada 2 macam orang dan menurut saya kita nggak bisa menetapkan satu standar yang sama kepada semua orang guys. Nggak adil. Tuhan juga nggak menghandle kita sama guys. Tuhan tuh menghandle kita very carefully loh, pelan-pelan banget, dilihat karakter kita seperti apa dan diperlakukan berbeda gitu loh. Very very personal gitu. Dan kalau saya mau lihat orang-orang, kalau kita mau lihat di Alkitab ya, Daniel single, Yeremia single, Yohanes Pembaptis single, Paulus single. Mohon maaf, Tuhan Yesus juga single. Come on. So, saya cuma mau bilang, nggak ada yang salah guys kalau kalian masih single. Dan kalian masih mencari waktu yang tepat. Kalau tadi mungkin kalau dia bilang dia nggak target gitu ya. Kalau saya jujur aja saya nggak target juga. Ini saya baru jomblo 8 bulan kebetulan. 8 bulan. 8 bulan. Jadi saya nggak, maksudnya gini, kalau buat saya, kalau saya ketemu orang yang cocok, ya udah, ayo jalan. Kalau enggak, ya sudah, gitu loh. Maksudnya saya nggak mau benar-benar memaksakan, Arnold lu harus nikah umur 30, kata siapa, nggak ada. Gitu. Jadi benar-benar it's your personal journey gitu loh. Dan perjalanan kamu berbeda dengan perjalanan orang lain. Gitu. Terima kasih. Tadi saya mau highlight satu yang dibilang sama Arnold, it's so good. Dia bilang, gak ada yang salah menjadi single. Dan itu saya mau tekenin buat teman-teman yang mungkin masih single hari ini, yang nonton juga. There's nothing wrong, gak ada yang salah untuk menjadi seorang single. Saya pernah dapat pertanyaan yang sama sih, like kemarin saya post di Instagram tentang, hey single people, apa sih pertanyaan terbesar dalam kehidupan kalian sebagai seorang single gitu. Ada satu respon yang menggelitik dia bilang gini, kenapa saya masih single? Gitu. So kenapa saya masih single? Respon saya yang pertama adalah, why is that even a question? Gitu. Ya, banyak yang nanya gitu, kenapa saya masih single? Dan saya percaya pertanyaan ini keluar dari persepsi bahwa jadi orang single itu salah gitu. Ada yang salah gitu ya. single. Kutukan jomblo gitu. Nggak ada. Iya, atau enggak mungkin minority ya, kayaknya aduh gila masyarakat kelas bawah banget sih lu single betul. gitu. Tadi ya. yang kayak yang Steve bilang, when you compare, waktu kita start compare situasi hidup kita sama orang lain kebanyakan sekarang sudah menikah, aku kayak jomblo, jadi kayak minoritas dibilang gitu. Then you will start your question, dan Anda akan mulai mempertanyakan gitu. Mungkin kalau statusnya banyakan orang singles daripada orang menikah juga akan insecure. Kenapa aku menikah? Saya harap jangan ya. Jangan ada di jemaat kita yang mempertanyakan kenapa saya menikah. Gitu. Nikmati pernikahan saudara. Nikmati. I know they sell, mereka menjual kesinggelan ini sangat baik. Dan membuat orang yang masih single merasa gitu. Tapi ya jangan pertanyakan season yang dimana Anda sudah ditempatkan Tuhan hari ini. Either you're singles atau Anda menikah gitu, jangan dipertanyakan. Saya percaya ada rencana Tuhan di situ. Ada yang lain mau jawab pertanyaan itu? Mungkin Do you believe? aku bisa tambahin sedikit. Boleh, Jadi aku setuju banget sama yang Arnold bilang tadi, singleness is a gift, karunia ya untuk menjadi single. Tapi selain itu aku mau
mencoba memberikan perspektif yang berbeda juga. Karena kebetulan aku punya 2 orang tante yang sekarang udah umur 70 tahun dan dua-duanya itu memilih single. Tapi dua-duanya ini kasusnya sedikit berbeda. Yang satu memilih single karena dia kayaknya memang terlalu picky ya. Jadi dari dulu katanya fansnya banyak. Iya, tante tuh dulu punya si ini. Terus kenapa nggak mau tante gitu? Iya, soalnya dia tuh hidungnya pesek, misalnya gitu. Oh wow. Iya, itu tante aku salah satunya kayak gitu. Terus tapi tante yang satunya lagi itu dia terpanggil untuk menjadi single. Jadi dia mengikut Kristus mungkin cukup telat ya, mungkin umur 30-40 dia baru ketemu Tuhan. Terus habis itu dia terpanggil untuk melayani keluarga kita, karena waktu itu kita banyak yang belum percaya Tuhan. Jadi dia mengkhususkan dirinya untuk menjadi single, mengikuti panggilan Tuhan, berdoa buat keluarga supaya kita semua bisa diselamatkan gitu. Dan sampai detik ini itu juga tetap dia lakuin. Jadi di situ aku melihat ada 2 hal yang sangat kontras. Yang satu adalah orang yang memilih single karena mungkin pendapatnya dia pribadi atau dia merasa sesuatu ya, ini secara manusia. Yang satunya lagi panggilan Tuhan dalam hidupnya dia. Tapi hal yang sama dari kedua tante saya adalah dua-duanya membuat pilihan. Jadi aku rasa walaupun singleness itu karunia, kalau kita memilih untuk menikah itu pun sebuah pilihan. Jadi itu pun juga karunia, karena saya rasa karunia untuk menikah ataupun karunia untuk menjadi single itu berbeda. Gift-nya atau sukacitanya pun berbeda. Kalaupun kita yang single, kita nggak bisa punya sukacita melihat anak kita besar misalnya, atau melihat kesuksesan suami kita atau istri kita gitu. Jadi berbeda sukacitanya karena pilihan kita yang berbeda. Jadi menurut aku sih being single itu there's nothing wrong with that. Nggak ada yang salah menjadi single dan nggak ada yang salah juga kalau kita married. Cuma Arnold kalau dibilang kok single ngajak-ngajak, mau ngajak siapa lagi Nol? Semua orang udah nikah, kita doang. Kesian Paulus ya, kesian Paulus. Oke. Mau diajar. Tadi ada hal menarik yang Natalie singgung soal being too picky. Can we just talk about this just a little bit gitu? Ada banyak alasan orang memilih untuk tetap single. There's a lot of reasons ya. Salah satunya itu too picky. Terus ada lagi not ready. Terus ada yang bilang not the right one. Before we discuss, just a simple question. Do you guys believe in the one? Apakah Anda percaya bahwa there is the one for you out there? I think so. Yeah, because marriage is, I believe, it's forever. And ideally you go in with that intent and that conviction. So I think I do believe that there is the one that God had intended for you. Sometimes I'm like, is he the one? But I do think that there is a legit God chosen one. Just bilang dia percaya bahwa memang setiap orang itu ditentukan memiliki pasangannya. Jadi memang ada yang Tuhan sudah tentukan. Itu yang dia yakini. Can I say something different? Bahasa please. Sure. Boleh ya, bisa ya. Kan kita di sini diskusi Bapak Ibu ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Something right or something wrong. Kalau buat saya sendiri, saya percaya untuk menjadi the one. Gitu. Jadi kalau menurut saya, ya untuk menjadi orang yang benar itu. Karena rasanya kok sayang banget gitu. Kalau misalnya kita lagi jalan terus kita kelewat. Satu-satunya itu ya nggak bisa balik lagi. Gimana Tuhan? Gimana kalau lewat? Misalnya saya ke situ sekarang ya, si doannya ke belakang, ya lewat gitu kan. Jadi kalau menurut saya pribadi, like for me personally, saya lebih mau berfokus untuk menjadi doan itu. Yang terbaik itu buat siapapun yang akan saya pilih nanti sih, kalau buat saya. You guys want to talk about being too picky or not ready? Claudia can say that. Ya boleh. Kita kasihkan Claudia. Claudia can say. Aldo juga boleh. Claudia boleh. Aku mau tambahin deh. Mungkin apa ya? Kalau boleh jujur, too picky itu boleh gitu. Pilih-pilih itu boleh. Pilih-pilih itu boleh gitu. Karena kalau misalnya memang kita mau pilih orang yang sesuai untuk kita, apalagi untuk seterusnya gitu ya, sampai tua gitu. Bayangin aja kalau misalnya kita pilih orang yang salah. Hidupmu Menyesal. bakalan kayak bencana gitu, tiap hari
misalnya nih orang yang OCD nih gitu, naruh piring sama garpu aja harus simetris gitu. Kan apa ya, kalau misalnya hal kecil seperti itu aja terus ternyata orang yang jadi pasangan kita itu nggak bisa melakukan itu, terus habis itu merupakan hal yang penting buat kamu gitu. Ya. Daripada marah-marah terus sepanjang hidup Anda gitu ya. Jadi tak rasa tetap harus menemukan orang yang tepat itu betul. Karena makanya kadang-kadang orang tua itu gini, kenapa nggak sama itu aja gitu. Itu loh anaknya baik, itu loh cantik udahan gitu. Mamanya oke lah gitu, dari keluarga yang berada misalnya seperti itu. Itu true gitu. Kadang-kadang orang tua kadang-kadang malah memaksakan kita untuk ya udah sama itu aja lah. Ya udahlah sama itu aja lah gitu. Memang betul kalau misalnya tadi Claudia bilang kalau misalnya mungkin society dari orang tua kita juga nge-push dia untuk akhirnya mereka nge-push kita anaknya untuk cepetan deh married gitu, cepetan dah sama itu gitu. Padahal ya benar kalau misalnya nggak ada cycle gitu ya, kalau dibilang nggak ada cycle yang mengatakan bahwa umur segini lo harus menikah, harus ini gitu. Tapi umur yang paling tepat itu ya ketika kita menemukan orang yang tepat. Gitu. Iya. Kalau dia ada yang mau tanya, boleh tepuk tangan buat Aldo. Apa ya, kalau misalnya itu Piki banyak orang yang bilang, tapi kayaknya Aldo jawabnya udah bagus banget. Cuman saya bilang mungkin kalau saya lebih mau bilang kalau orang kita sebagai orang kalau kasih komentar coba dipikir dulu gitu, jangan asal berkomentar apa sih kurang apa gitu. Loh, kamu itu nggak pernah berjalan di kaki saya, di sepatu saya. Kamu pernah nggak kalau orang bilang, oh Claudia pasti yang naksir kamu banyak lah bla bla bla. Emang kamu tahu yang naksir saya seberapa banyak dan kayak apa orang-orangnya? Come on. Gitu, nggak ada yang pernah tahu. Kayak misalnya nih contoh ya, orang bilang, oh Claudia maybe dia picky banget makanya dia nggak masih single sampai sekarang. Nih ya saya kasih tahu, adik saya dia single 10 tahun sampai akhirnya ketemu suaminya yang sekarang. Tapi adik saya itu nggak pernah keluar rumah. Dia keluar rumah hanya untuk kerja dan pelayanan, 2 itu aja. Sekalinya dia mau keluar happy-happy ya buat sama saya. Karena adik saya nggak percaya, she doesn't believe in friendship, dia nggak percaya sama pertemanan, tapi dia percaya dalam family gitu. Adik saya tuh orangnya unik banget deh, unik banget, sangat unik sampai papa saya pikir papa saya udah relain, mungkin dia lesbi kayaknya ya, dia nggak suka laki-laki gitu. Tapi kalau saya kebalikannya, teman saya di mana-mana gitu, koneksi saya di mana-mana. Saya sering keluar, kalau bisa keluar, kalau ada 7 hari seminggu, kalau ada 8 hari seminggu, saya keluar 8 hari seminggu sampai malam. Itu saya kayak gitu orangnya, emang aktif banget gitu. Tapi bedanya kenapa adik saya malah menikah duluan, jadi nggak pernah tahu memang jalannya orang dan nggak bisa. Kalau komentar tuh tolong dipikir baik-baik, jangan asal keluar komentar gitu, atau jangan asal biar ada komentar. Pikir aja, jangan asal ngomong gitu. Apakah kamu pernah berjalan di sepatu saya itu aja sih saya. That's good. Yang naksir banyak Claudia. Banyak ya. Ada yang banyak. Oke. Terus talk about not ready. Biasanya not ready itu apa sih yang mau di ready-in as a single? Not like speaking about not ready of like getting married, single people sometimes they have a reason of not being ready. Like, I think there's a lot of reasons. I think a lot of the reasons why maybe some of my relationships, just me personally, had failed in the past is bringing in too much baggage, bringing in unrealistic expectations. Slowly needs to be translated. Yeah. Mungkin ada banyak penyebab ya kenapa orang itu nggak siap dalam berhubungan. Mungkin kayak misalnya dalam pengalaman saya pribadi adalah mungkin banyak orang dia membawa masa lalunya ke dalam hubungan yang baru. Yeah. The other thing as well is, so as you know, I was a little bit later in my journey to finding Jesus, and before then I had a really big hole in my heart, you know, and I used to think that I could get that filled through relationships, so I used to go into, Dan kalau saya pribadi juga saya sedikit terlambat mengenal Yesus, dan sebelum saya mengenal Yesus ada kekosongan dalam hati saya, dan saya pikir orang pasangan saya itu bisa mengisi kekosongan itu. But I think even aside from finding Jesus, I think a lot of people could, go into relationships thinking, what can I get? What is this person going to do for me versus what can I give? Dan biasanya masalah yang terjadi dalam hubungan adalah orang-orang berpikir apa nih yang bisa saya dapatkan dari orang ini, daripada berpikir apa yang bisa saya berikan buat orang ini. Yeah.
So for me personally, it wasn't just a matter of how old I was, but it was me being mentally, emotionally, and spiritually mature to be ready. Ya, Jadi ini bukan masalah umur ya, balik lagi, karena kedewasaan itu nggak bisa diukur dari umur, tapi masalahnya apakah saya siap secara spiritual, saya siap secara mental, dan maksudnya fisik juga. ya. Oke, that's good one. Jadi yang mau disiapkan itu lebih kepada kedewasaan ya, kedewasaan diri sendiri. Setuju, dan apa namanya, kayaknya kita juga nggak jangan merasa bersalah kalau kita masih take our time gitu loh. Maksudnya masih Ya. work on some stuff gitu kan, masih ngerjain beberapa hal gitu kan. Ya, oke, that's good. Bapak Ibu, kita punya agenda, tapi agendanya ini kayaknya kalau ngobrol sama singles Bapak Ibu, itu waktunya kayaknya harus lama gitu ya, harus banyak gitu. We're not even touching anything guys, ini like kayak setengahnya juga nggak ada. Tapi saya akan ke pertanyaan yang penting-penting aja supaya kita bisa cepat tutup. Oke, let's talk about sex. How do you feel? Aduh, ini tricky nih nanyanya. Tapi saya harus tanya karena ini salah satu yang paling banyak dibahas. Bentar ya, bagaimana cara menanyakannya supaya tidak. Oke, berapa banyak dari Anda, saya biar menghindari ini, saudara. Saya tugas saya di sini tidak untuk menjudge siapapun. Saya tidak mau menjudge siapapun. Jadi saya akan nanyanya begini aja. Berapa banyak dari Anda yang setuju bahwa hubungan seks sebelum menikah is a no? Kalau Anda setuju bahwa hubungan seks sebelum menikah adalah tidak baik, angkat tangan. If you agree that sex before marriage is a no-no, Sebaiknya jangan. bahwa tidak baik, ya. Sebaiknya jangan. Oke. Sebaiknya jangan. Oke, dan saya rasa itu cukup ya saudara, bahwa kita mengerti bahwa mereka kita mengerti di mana mereka berdiri, apa yang mereka percaya. So we can all agree bahwa seks sebelum menikah itu tidak baik. Alright. Any story, any thoughts on this yang kalian mau share tentang sex before marriage or Diam semuanya langsung. serem ya, takut ya. Abis. Have you heard any single person? Seks. Oke, gini. Okay. Yeah. Oh, Jess, go. Yes, boleh. I Ya. drew the short straw. Yeah, yeah. To answer this question. Sure. I think it's, from my experience having dated non-biblically for the longer period of time. Pengalaman saya sebelum saya berkencan sebelum saya mengenal Tuhan. There's always that idea with sex, you have to try before you buy. Like, would you rent or buy a car without taking it for a test drive? Jadi selalu ada ide kalau kamu sebelum menikah harus dicoba dulu. Kayak kita beli mobil, masa nggak coba dulu mobilnya gimana, mesinnya gimana. Jadi harus dicoba. Nah, ini ide yang sama dalam pernikahan, dalam pasangan, dalam berhubungan sebelum menikah pun, loh kamu masa nggak mau Test coba drive dulu, dulu. test drive dulu. And when I became a Christian, I thought that would be something I really struggled with, because for me, I can't even pick a durian without trying it first. Dan buat saya waktu saya udah masuk jadi orang Kristen, saya bilang, waduh ini sulit ya buat saya ya, karena buat saya pilih durian aja saya mesti coba dulu. Iya. But something that Pastor Don told me when I was, finding Jesus, when it came to sex in dating, he said it's like tuning instruments for an orchestra. Jadi yang saya ingat Pastor Don pernah bilang sama saya, kalau kamu ngomongin tentang seks sebelum menikah itu seperti kamu menyelaraskan sebuah instrumen dalam sebuah orkestra. He said you have to let the smaller instruments go first, like the windpipes and just the smaller ones that are lighter to the ear. Jadi kamu harus biarkan dulu hal yang kecil dulu yang dimulai dari sebuah orkestra, kayak misalnya seruling. Yeah. And then you do the bigger ticket items or the louder instruments last that go towards the back. Terus hal yang paling besar, instrumen yang paling besar itu baru terdengar belakangan, kayak misalnya drum. Yeah.
the reason why you want to do that is because if you start with the bigger items, it drowns out the noise and you can't hear the smaller instruments. Alasannya adalah kalau kamu mulai dengan drum duluan, kamu nggak bisa dengar lagi suara seruling atau suara instrumen yang lebih kecil suaranya. Sound check workshop nih, production, pay attention. Everything sounds good. When you Yeah. start with the drums, everything sounds good. Waktu kamu mulai dengan drum, semuanya terdengar bagus, baik-baik aja. So for me, what that translated to in relationship is that when I focused on those items first, it drowned out my ability to hear God's voice, to listen to red flags and alarm bells. I couldn't see them or hear them or feel them. Jadi kalau buat saya pribadi, kalau saya mulai dengan instrumen yang lebih besar kayak drum tadi, saya jadi suara-suara instrumen yang lebih kecil itu jadi tertutup. Saya bahkan nggak bisa dengar suara Tuhan, saya bahkan nggak bisa dengar suara-suara lain yang lebih penting daripada sekedar itu. Ya. So I think that's the reason why God had intended that, because I tried it my way and it doesn't work, which is why I'm still on this panel today. Ya. Saya rasa itu sebabnya kenapa saya masih single, karena saya udah coba dengan cara saya dan nggak berhasil. Kali ini saya mau coba dengan caranya Tuhan. Amin. Thank you. Wow. Terima kasih Jess untuk jadi yang Jess mau coba sampaikan juga bahwa saya percaya seks itu bagian besar dalam pernikahan ya. Saya kemarin ikut ada di kelas bareng sama Pastor Jessica membahas tentang premarital counseling. Seks itu bagian besar dalam pernikahan gitu. Jadi kalau misalnya, saya nggak tahu buat saudara, tapi kalau saya kalau nonton film, saya nggak mau dapat spoiler dulu. Berapa banyak dari Anda yang nggak bisa di spoilerin film? Sama kayak itu pernikahan. Kalau misalnya Anda sudah dapat spoiler duluan gitu, it will be hard to enjoy. Ya nggak sih? Kalau misalnya filmnya udah di spoil dulu, waktu kita nonton itu kayak udah tahu ini bakal kemana gitu. You lose the essence of things yang bisa di enjoy. Sama kayak pernikahan. Kalau misalnya Anda di spoil dulu big partnya, waktu Anda masuk dalam pernikahan, enjoy-nya itu susah saudara. Karena Anda sudah dapat spoilernya. Jadi I know it's a hard topic to discuss, tapi saya percaya topik-topik yang kayak gini yang harusnya gereja berani untuk bahas dan berani untuk ngomongin. Despite of mungkin ada perbedaan pendapat here and there, di sini dan di sana, tapi saya percaya gereja dipanggil untuk kita bahas hal-hal yang tabu, kita bahas hal-hal yang real, yang benar-benar terjadi di masyarakat supaya kita bisa jadi bisa provide jawaban. Ya. Mungkin dari diskusi kita hari ini mungkin nggak ada jawaban konkret yang bisa kita dapat, tapi that's the beauty of ini, itu hal terindah dari sebuah diskusi. It's okay to have question. Nggak ada yang salah dengan pertanyaan, gitu. If anything, you should question everything. Iya. Harus dipertanyakan, jangan Harus cuma dipertanyakan. nurut-nurut aja. Harus Betul. gimana ya? Betul. Jangan nurut aja, tapi susah ya, karena memang populasi 64% dari populasi dunia itu followers. Emang mereka ngikut aja, ngekor aja. Wow. Bener kayak kamu bilang, kalau misalnya populasi yang single lebih banyak daripada yang menikah, semua orang pengen jadi single pastinya. Betul. Karena ikut-ikutan. Betul. Dan saya percaya itu proses bertumbuh yang baik. Kalau ada pertanyaan, right? Kalau nggak ada pertanyaan, pertanyakan. Kalau nggak ada pertanyaan, pertanyakan. Iya. Oke, kita kayaknya udah harus close guys. Saya pertanyaan terakhir untuk kalian, again siapapun boleh jawab. What advice would you give single? Mungkin satu-satu juga boleh. Singkat aja. What advice would you give singles? And what would you say to married? Iya, buat being single itu adalah anugerah. Dan take the moment, nikmati masa di mana kita sendiri bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Yeah. Your relative, your family, your neighbors, your friend, your coworkers. Enjoy that moment pada saat kita being single. Kemudian jangan pernah melihat kehidupan orang lain compare with our life. Yeah. Jangan pernah lakukan itu, karena God has own plan for each every one of us. Yeah. Di dalam Yeremia 29 ayat 1 dikatakan
sebab aku tahu mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang membawamu ke dalam masa depan yang cemerlang. Artinya bahwa Tuhan mempunyai masa depan buat setiap kita. Being married, being single, even being divorced, semuanya itu Tuhan tetap mengasihi kita kok. Tuhan mengasihi kita. God love us with unconditional love. No matter what is your background, no matter what is your status, no matter what is your label. Kamu dibilang single, kamu dibilang married, kamu dibilang even single parent, apa divorce, Tuhan mengasihi kita no matter what. Tuhan mengasihi kita. Dan satu kali lagi, satu hal yang paling penting buat kita yang single, don't get depressed karena kita masih single, kenapa kita belum ketemu pasangan kita. Satu hal, pada saat kita menunggu waktunya Tuhan, pada saat itu nanti datang, itu suatu yang indah sekali. Ingat bahwa kita harus tetap berdoa sama Tuhan dan tanya sama Tuhan, kapan Tuhan. Tapi tetap kita come seek God, itu yang paling penting. Pokoknya datang cari Tuhan, itu yang paling penting. Dan hidup kita harus dipenuhi Tuhan. Pada saat hidup kita dipenuhi Tuhan, tadi seperti teman-teman bilang, pasangan kita tidak akan bisa memenuhi hidup kita, tidak akan bisa memuaskan hidup kita, tapi hanya Tuhan Yesus yang bisa memuaskan hidup kita. Amin. Kalau dari saya ada dua hal. Yang pertama adalah kepada orang-orang lain yang tidak single. Saran saya adalah kita belajar untuk berempati. Karena setiap orang punya jalannya masing-masing, punya waktunya masing-masing. Jadi daripada kita bertanya, kapan kamu menikah, mana anaknya, mana ininya, kita mulai tanya, apa sih yang kamu udah lakuin, are you okay, are you well? Karena sekarang banyak orang yang menutupi kesulitan ataupun struggle mereka karena mereka takut dinilai, mereka itu orangnya gitu ya, mereka takut dijudge gitu. Jadi buat teman-teman yang lain, kalau bisa mungkin tadi Claudia udah sempat bilang, sebelum ngomong dipikir dulu. Nah, tapi kalau saya mau tambahkan, kita coba membangun empati. Membangun empati dengan orang lain, karena kita nggak tahu mereka tuh sebenarnya menjalani hidup seperti apa. Apa keputusan yang, apa alasan dibalik keputusan yang mereka buat. Nah, itu buat orang yang non single. Kalau buat teman-teman yang single, tadi Steve kan bilang kalau berdoa kapan Tuhan gitu ya. Daripada tanya kapan Tuhan, mungkin tanya apa Tuhan yang bisa saya lakukan. Karena menurut saya, kalau kita punya seperti saya single saat ini, tapi itu memberikan saya waktu dan kesempatan yang mungkin gak akan saya dapatkan kalau saya sudah menikah atau kalau saya punya anak. 2 tahun lalu saya mencoba pivot ke public speaking, dan terus terang, kalaupun saya sudah menikah atau punya anak, saya nggak akan bisa mengambil keputusan itu karena begitu banyak waktu dan usaha yang harus dilakukan untuk belajar, untuk bekerja, untuk berkarya gitu. Jadi teman-teman yang single, jangan fokus pada status singlenya, jangan fokus kapan saya menikah, tapi fokus aja apa sih yang bisa saya lakuin sekarang. Dan tadi mengutip yang Arnold bilang, be the one. Jadi kalau kita udah jadi orang itu, maka God willing, on the right time, pasangan kita akan datang. Gitu. Amin. Thank you. Boleh? Oke, kalau buat saya untuk para single gitu ya, being content itu penting gitu. Jadi kita persiapkan diri kita untuk jadi the one seperti yang katanya Arnold tadi gitu. Kita belajar sesuatu yang baru, kita open ke semua orang misalnya untuk make friendship yang baru gitu. Bikin networking kalian seluas mungkin gitu. Jadi once waktunya tiba kita ketemu orang yang tepat, itu bukan karena kebetulan gitu, tapi karena kita juga sudah prepared, kita sudah siap gitu, dan orang yang sudah siap itu bertemu bareng-bareng gitu. Jadi itu the right time untuk kalian mungkin bisa memutuskan gitu, kalau oke, dia orang yang gitu. Kalau untuk yang udah married ya sepertinya sudah disampaikan semua gitu ya. Jadi memang betul gitu, lebih baik tanya dulu gitu, ada masalah apa gitu, daripada ngejudge gitu, istilahnya kayak lebih gini, kamu kenapa sih gitu, emang apa, akhirnya kitanya sendiri juga akan tertutup, bahkan kita akan cenderung untuk mencari alasan untuk aku single karena apa gitu. Bisa kita bilang, oh ya kita belum ready lah, oh ya financial belum settle lah atau apa gitu. Dan itu bukan jawaban yang jujur dari kita gitu, karena sesimpel karena kita mau menunggu gitu, kita mau menemukan orang yang tepat buat kita. Gitu sih. That's good. Thank you.
I just wanted to, my advice is for those that are single, Song of Solomon 8:4, I charge you, O daughters of Jerusalem, do not stir up nor awaken love until it pleases. Jadi advice-nya Jess itu di Song of Kidung Solomon, Agung Kidung Agung. yang 8 ayat 4. To say the do not stir one. Just no, just do that one. That's the main. Oh, oke. Jangan buru-buruin cinta sebelum waktunya Oke. pas. There you go. Aku sumpahin Yeah. kamu putri putri. Translation. Yeah. Oke. But that doesn't mean that you have nothing to do. So I think for me that's a message for those that are single. Be patient. You have work to do in the waiting room. Prepare yourself and trust Jesus. Jadi saran saya buat single, bersabarlah dan kamu banyak yang mesti kamu kerjakan dan Yeah. bersabar tunggu waktunya Tuhan. Yeah. Gitu Yeah. sih. That's good. Thank you, Jess. Kalau saya advice-nya buat single adalah waktu kamu single, fokus ini untuk kamu mengenal diri sendiri. Karena itu penting. Kalau kita nggak mengenal diri kita, untungnya kita ini orang Kristen. Kita ini identitas kita didasarkan pada siapa Yesus, Ya. bukan pada siapa kita, atau perbuatan kita, atau pencapaian kita, Ya. atau apalagi, ya itulah banyak ya, atau apa yang berapa banyak yang kita miliki, bukan itu. Jadi fokus kenali siapa diri kita, identitas kita dalam Tuhan, karena itu penting. Karena banyak orang yang merasa dia itu nggak worthy, banyak orang yang merasa minder atau down gitu. Jangan pernah down, karena saya pribadi pun saya ngalamin itu. Tapi untungnya setiap kali saya down, saya balik lagi sama Tuhan. Jadi ambil waktu, kenali siapa kamu, kenali kekuatan kamu, kenali kelemahan kamu. Kelemahan kamu, kamu isi dengan kekuatan yang dari Kristus. Itu sih buat saya. Sama rubah mindset kamu. Happiness itu kan depends on situation. Kebahagiaan itu, kalau kebahagiaan itu tergantung pada situasi. Situasi yang di luar. Baik apa enggak, Iya. enak apa enggak. Tapi joy comes Iya. from within. Kalian Iya. mesti ngerti dulu, punya sukacita yang datang dari dalam, yaitu hubungan kita dengan Kristus. Iya. Itu sih buat saya. That's good. Thank you, Claudia. Saya karena semua yang rohani dan yang bagus sudah diambil saudara-saudara. Pesan saya untuk yang single, santai aja bro. Ya, Santai aja bro, santai santai. aja. Untuk yang orang-orang yang sudah menikah, ataupun orang-orang yang mungkin di gereja yang concern dengan orang-orang single ini, yuk diganti yuk basa-basinya. Kamu kapan nikah? Oh, udah umur berapa nikahnya? Yuk diganti yuk basa-basinya. Ya dibilang, kamu Setuju. keren banget hari ini. Wah gila, baju mau beli di mana tadi? Nah kalau gitu saya senang Bapak Ibu. Zara, Setuju. Dan jualan dengan itu dong. diganti. No, Nah, iya. iya. Yuk diganti basa-basinya. Ya, kapan nikah? Buat yang single kalau ditanya gitu, kalau saya bilang, kapan nikah? Kalau nggak Sabtu Minggu Bapak Ibu. Bener nggak ya? Kalau nggak Sabtu Minggu gitu aja. Jadi MC Pak. iya kan? MC. Untuk yang single santai aja bro, santai aja sis, tenang. Tuhan udah siapin buat kamu gitu kan. Untuk yang lain diganti basa-basinya Bapak Ibu ya, diganti. Beli baju di mana gitu aja. Nggak usah nanya kapan kawin. Sip, thank you. Oke. Oke, sebelum kita tutup ada pengumuman nggak, Bang Steve yang? Oke, sekalian aja pengumumannya. Iya, boleh. Sekalian. Jadi untuk minggu depan ada Relationship One, itu